Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Sekali lagi Shalom. Pertama-tama kami Igrea mengucapkan banyak terima kasih buat kehadiran Bapak Ibu. Ini adalah momen atau kesempatan yang luar biasa. Ini acara seminar dan dalam acara seminar ini kami membawa satu materi yang sebenarnya tidak mudah. Ya, ini materi yang berat, tapi mudah-mudahan kita boleh menangkap materi ini dengan baik, karena saya juga bergumul berat. Ya, tapi tenang, masih lebih berat badan saya. Saya bergumul berat supaya dapat menyederhanakan materi ini, sehingga Bapak Ibu bisa menangkap dengan mudah. Doktrin Tritunggal. Nah, boleh ditampilkan slide-nya. Nah, secara garis besar, hal-hal inilah yang saya akan sajikan dalam seminar kita, yaitu terkait dengan sejarah pemikiran Tritunggal, lalu landasan teologis Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, lalu bagaimana pergulatan dalam sejarah dan perdebatan yang ada, perbedaan pandangan atau pendapat terkait dengan doktrin Tritunggal. Nah, kalau kita bicara tentang doktrin Tritunggal ini Bapak Ibu, ada beberapa pertanyaan umum yang kita jumpai, yang kita dengarkan, yang kita pergumulkan, yang kita perdebatkan. Tapi satu hal yang harus kita ketahui terlebih dahulu, kalau mau ditanyakan, doktrin yang paling sering dikritik, yang paling demen diserang oleh orang banyak, baik dari eksternal maupun internal, itu doktrin apa? Tritunggal. Jadi kita menyembah Allah yang tiga, tapi satu tapi tiga, persis kayak kopi 3-in-1. Ya. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita memahami yang tiga dan satu ini? Inilah yang menjadi pergulatan dalam sepanjang sejarah gereja yang saya mau bagikan bagi setiap kita. Tetapi ini dulu poin utama yang saya mau sampaikan di awal, dan saya akan buktikan di sepanjang seminar ini, bahwa doktrin Tritunggal itu adalah doktrin yang bisa dipertanggungjawabkan, baik secara filosofis, secara teologis, maupun secara pragmatis. Ya, atau secara logis. Itu bisa dipertanggungjawabkan. Nah, pertanyaan umum yang biasanya dilontarkan terkait dengan doktrin ini itu apa? Yang pertama, yang sederhana tentunya, apa Tritunggal itu? Lalu apakah doktrin ini relevan dan alkitabiah? Ini terkait dengan konteks teologis ya. Lalu bukankah doktrin ini bertentangan secara filosofis? Ini konteksnya filosofis. Lalu bukankah doktrin ini buatan bapak-bapak gereja di abad keempat atau di Konsili Nisea tahun 325? Ini juga menjadi menarik. Karena orang kayak gampang sekali gitu loh menyerang kita dengan mengatakan, bahkan ada yang mantan Kristen, bahkan mantan Katolik gitu loh. Ketika mereka murtad, tinggalkan kekristenan, lalu dengan mudahnya mereka menyerang kekristenan dengan menggunakan Konsili Nisea sebagai dasar, bahwa doktrin Tritunggal diciptakan dalam Konsili Nisea, termasuk secara khusus ya, keilahian Yesus. Jadi dipandang seakan-akan Yesus baru jadi Tuhan di Konsili Nisea tahun 325 atau abad yang keempat. Ini akan kita diskusikan. Saya akan berikan jawaban terkait dengan serangan-serangan ini. Dan for us, ya kan, it is so easy, ya kan? Agak-agak bahasa Inggris sedikit berkelihatan keren ya. Meskipun dari 2 bulan saya hafal itu. Ya, itu sesuatu yang sangat gampang untuk kita jawab. Tapi penting untuk kita ingat, kita jangan jadi orang yang buta sejarah, jangan anti sejarah, jangan malas belajar sejarah. Karena bagi saya pada akhirnya dengan mudah kita menjawab semua serangan, kritikan, tuduhan itu kalau kita belajar juga sejarah. Masalahnya kita ini jangankan sejarah, Alkitab aja malas kita buka. Kecuali peserta seminar ini rajin-rajin semua baca Alkitab. Kelihatan dari wajah-wajahnya. Insya Allah. Lalu yang terakhir terkait dengan bagaimanakah seharusnya kita memahami doktrin Tritunggal. Mengapa Barat dan Timur itu baku hantam terkait dengan doktrin ini? Ada apa sebenarnya? Masalah besar apa yang terjadi sampai ada perpecahan besar antara kelompok Barat dan kelompok
timur. Ya, tapi sebenarnya kita tahu ya, dalam sejarah kekristenan selalu ada saja perdebatan demi perdebatan, satu gereja dengan gereja yang lainnya, ya kan? Satu kelompok dengan kelompok yang lainnya. Sebenarnya kalau bicara tentang doktrin Tritunggal itu sangat diperdebatkan, lalu ditinggalkan saja karena menimbulkan perguncingan. Yang menimbulkan perguncingan itu konsep yang salah terhadap Tritunggal, bukan doktrin Tritunggalnya, Ferguson. Ya. Jadi yang buat adanya kegaduhan itu konsep yang salah terkait dengan Tritunggal, bukan doktrinnya. Kalau bicara tentang karena diperdebatkan dengan begitu sengit, lalu kita tinggalkan. Emangnya apa dari kekristenan yang nggak diperdebatkan? Hal yang sederhana aja, baptis saja, itu diperdebatkan dengan sangat hebat. Apalagi di daerah timur sana. Ya kan? Membela satu dengan yang lainnya. Baptisan percik yang benar, tenggelam yang benar. Kalau nggak ditenggelamkan belum sah, jadi harus ditenggelamkan. Ini aja jadi perdebatan. Ada yang dibaptis dengan pasir, ada yang dibaptis dengan bendera. Coba bayangin, ada yang dibaptis dengan bendera. Jadi bagian mana dalam kekristenan yang tidak diperdebatkan? Tepuk tangan salah, angkat tangan itu dia dobayon memandang katanya. Kemalinnya dilihatnya ini, itu pun dipersoalkan coba. Sampai hal yang sederhana itu coba. Ini kan tepuk tangan salah, tidak tepuk tangan seperti kuburan katanya. Ya kan? Apapun diperdebatkan. Jadi kita nggak anti mendiskusikan sesuatu yang diperdebatkan. Justru karena diperdebatkan harus kita diskusikan. Di mana duduk persoalannya harus kita temukan. Jadi mata kita harus terbuka dengan semua perdebatan yang ada dan kita bergumul berjuang untuk menemukan solusi dari masalah yang ada. Amin. Nah, jadi ada perbedaan pandangan antara kelompok barat dan timur. Mari kita mulai dari hal yang sederhana. Kita tidak bisa memungkiri bahwa istilah Tritunggal itu tidak ada di dalam Alkitab. Ya. Tapi bukan berarti jadi tidak benar hanya karena tidak ada istilahnya. Karena kita membangun sebuah doktrin bukan berdasarkan istilah, tapi konsep. Jadi memang istilahnya tidak ada di dalam Alkitab, tapi konsepnya ada di dalam Alkitab. Dari hal yang sederhana. Jadi Alkitab memperkenalkan kepada kita bahwa Allah itu Esa. Tapi dalam diri yang Esa ada 3 pribadi. Nah, istilah Tritunggal adalah istilah yang dipergumulkan secara khusus oleh bapak-bapak gereja dan dianggap bahwa ini istilah yang paling representatif, yang paling tepat dalam menggambarkan Allah yang disaksikan oleh Alkitab. Istilah boleh berbeda, istilah boleh berubah secara khusus. Boleh berubah, nggak jadi masalah. Tapi dogmanya, ortodoksi dari kebenaran Tritunggal itu tidak bisa diubah. Karena data-datanya tertuang di sepanjang Alkitab. Meskipun kalau kita melihat perjanjian lama, doktrin Tritunggal itu terkesan masih samar-samar. Tapi menjadi terang benderang dalam konteks perjanjian baru. Karena apa? Karena dalam konteks PL itu masih dalam rupa benih, tapi tumbuh mekar dalam konteks perjanjian baru. Secara khusus lewat inkarnasi Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita nggak bisa menafikan, meskipun sukar untuk ditangkap ya, kita nggak bisa menafikan bahwa benar dalam konteks inkarnasi Tuhan Yesus, doktrin Tritunggal itu terang benderang. Bapa mengutus anak, anak mengutus Roh Kudus. Dalam Injil Yohanes secara khusus. Injil Yohanes itu Injil Tritunggal, Injil Trinitarian. Orang yang tidak setuju dengan doktrin Tritunggal, silakan membuang Injil Yohanes. Karena apa? Karena Injil Yohanes itu adalah Injil yang sangat menekankan ketritunggalan Allah. Bahkan dimulai dari ayat yang pertama, dari pasal yang pertama, en arche en hologos. Ini bukan bahasa roh ya, bahasa Yunani. Ya, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ada perbedaan, ada persamaan yang ditekankan dalam ayat itu. Perbedaannya terletak pada hal apa? Pribadi. Bahwa Sang Logos itu adalah anak Allah. Ya, dan anak Allah atau Logos itu adalah pribadi yang berbeda dengan Bapa. Tapi meskipun Logos itu berbeda dengan Bapa, tapi Logos juga memiliki hakikat yang sama dengan Bapa.
Dan firman itu adalah Allah. Itu jelas sekali, Bapak Ibu ya. Jadi istilah Tritunggal itu tidak pernah kita temukan dalam Alkitab. Tetapi sangat diyakini oleh gereja di sepanjang zaman karena ada materinya di dalam Alkitab, ada konsepnya di dalam Alkitab. Kenapa kita berpegang teguh pada doktrin ini meskipun sukar untuk dipahami? Nah, saya jelaskan dulu dengan kalimat sederhana. Bahwa kita mempercayai doktrin ini yang pertama karena memang Alkitab menyaksikannya. Karena Alkitab menyaksikannya, meskipun tidak bisa kita pahami dengan sempurna, tidak jadi masalah. Bukan berarti salah hanya karena tidak dipahami dengan sempurna. Bukan otomatis menjadi benar hanya karena dipahami dengan mudah. Bisa nangkap? Oke, tapi bagaimana ceritanya kita bisa mempercayai sesuatu yang tidak dengan sempurna dijelaskan? Itu sebenarnya sebuah kewajaran. Maksudnya bagaimana? Iya, adalah sebuah kewajaran untuk kita tidak dengan sempurna memahami atau menjelaskan Tritunggal. Karena dia Allah, dia tak terbatas. Sementara kita terbatas. Bagaimana mungkin kita yang terbatas dapat menjelaskan yang tak terbatas? Kalaupun kita mau tetap bersikeras, bisa dengan sempurna menjelaskan Allah, syaratnya cuma satu, kita harus jadi Allah. Bisa nangkap nggak? Bisa paham ya? Di mana atribut-atribut kealahan itu ada pada kita. Dan kita sempurna, baru bisa menjelaskan dia yang sempurna. Nah, bahkan ini sederhana sekali ya. Bahkan, jangankan Allah dengan seluruh keberadaannya. Satu sifat Allah saja tidak mungkin kita bisa pahami dengan sempurna. Satu sifatnya. Kita ambil contoh, kemahabesaran Allah. Allah maha besar. Adakah di antara kita yang bisa menjelaskan dengan sempurna kemahabesaran Allah? Boleh angkat tangan? Habis itu angkat kaki. Nggak ada, itu baru satu sifat. Belum semua sifat Allah, baru satu sifat Allah saja. Nggak mungkin kita bisa jelaskan dengan sempurna. Jangankan Allah dengan segala keberadaannya atau satu sifat Allah. Alam semesta ini saja mengandung begitu banyak misteri. Apalagi Allah sumber dari segala misteri. Nggak mungkin bisa kita pahami dengan sempurna. Jadi tidak otomatis salah hanya karena sukar dipahami. Itu adalah sebuah kewajaran, bahkan diperhitungkan sebagai sebuah kebenaran Allah Tritunggal itu, meskipun tidak bisa dijelaskan dengan sempurna. Nah, manusia tidak akan mampu mengerti Allah secara menyeluruh. Ajaran tentang Tritunggal menghantarkan kita pada batas pengertian dan merujuk kepada yang tak terungkapkan. Semua usaha merumuskan Tritunggal sehingga dapat dimengerti sepenuhnya akan gagal dan pasti gagal. Agustinus dengan kepongahannya menganggap bahwa dia bisa menjelaskan doktrin ini dengan sempurna. Suatu kali dia pergi ke pantai, dia melihat ada seorang anak menggali pasir, lalu ditanya sama Agustinus, untuk apa kau gali pasir itu? Mau kau apakan? Aku mau pindahkan, kata anak kecil itu, mau pindahkan semua air laut itu ke dalam lubang yang dia gali. Sontak dia tertawa karena itu tidak mungkin. Kalau bagi anak kecil itu saja adalah jadi sebuah tertawaan bagi Agustinus karena nggak mungkin dapat memindahkan air laut ke lubang kecil yang dia buat. Apalagi memindahkan Allah dengan segala keberadaannya di otak kita yang kecil ini. Jadi adalah sebuah kewajaran untuk saya mengatakan adalah kesombongan bagi kita. Kesombongan bagi kita pada akhirnya baru percaya kalau bisa dijelaskan dengan sempurna Tritunggal itu. Itu adalah kesombongan. Nggak mungkin bisa dijelaskan dengan sempurna. Amin. Amin. Sejauh ini bisa diterima? Alhamdulillah. Ya, agak tenang sedikit ya. Karena yang selanjutnya berat ini. Nah, Tritunggal bukan tentang tiga Allah. Tritunggal bukan tiga Allah atau triteisme. Kayak Hindu ya, Brahma, Siwa, Wisnu. Dan Brahma dipandang sebagai yang terbesar di antara ketiga itu. Tapi masalahnya itu adalah pribadi-pribadi yang terpisah. Brahma terpisah, Wisnu terpisah, lalu Siwa terpisah. Nah, doktrin Tritunggal tidak bisa disamakan dengan triteisme. Kenapa? Karena Bapa, Putra, Kudus itu meskipun pribadi yang berbeda-beda, tapi mereka adalah Allah yang Esa.
Allah yang Esa. Kenapa 3 jumlahnya Pak Pendeta? Bukan kita Pak yang buat, bukan Bapak-Bapak gereja yang buat, tapi Alkitab yang menyaksikannya. Hanya ada 3. Tidak lebih, tidak kurang. Hanya ada 3. Kenapa hanya ada 3? Karena ketika kita baca Alkitab, dari Kejadian sampai Wahyu, kita menemukan ada 3 pribadi yang berbeda-beda. Tetapi pada 3 pribadi ini ada semua sifat-sifat kealahan, atau atribut-atribut kealahan, atau kedudukan, kemuliaan, keagungan ada pada 3 pribadi ini. Itulah alasan mengapa kita mengatakan ketiga pribadi ini adalah Allah. Dan mereka adalah Esa atau satu. Nanti ini akan ada sesi untuk saya bahas secara lebih detail. Jadi Tritunggal bukanlah triteisme. Bukan tentang satu pribadi dengan 3 penampakan yang disebut dengan oneness Pentakostal, Sabellianisme, atau modalisme. Di Indonesia ada nggak orang yang meyakini seperti ini konsepnya? Konsep modalisme, Sabellianisme. Nggak ada jawaban ya. Soalnya masih bingung ya. Apalah modalisme ini ya? Kira-kira ini jenis benih apa lah ini? Modal usaha ya. Modalisme. Ya, modalisme, Sabellianisme itu istilah-istilah yang berbeda untuk menunjukkan pada paham yang sama. Jadi mereka menganggap Bapa, Putra, Roh Kudus itu pribadi yang sama. Jadi dengan 3 penampakan yang berbeda-beda. Dalam konteks PL dia menyatakan diri sebagai Bapa, dia menciptakan segala sesuatu. Dalam konteks keselamatan dia menyatakan diri sebagai Yesus Kristus, dan dalam konteks pengudusan dia menyatakan diri sebagai Roh Kudus. Jadi itu adalah pribadi yang sama. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut ketika saya membahas tentang analogi, bahwa tidak sedikit orang mencoba menjelaskan Allah Tritunggal dengan menggunakan analogi-analogi atau contoh-contoh tertentu supaya dengan mudah ditangkap. Tapi tidak salah sih. Boleh-boleh saja, tapi hati-hati. Jangan sampai hanya karena supaya mudah ditangkap, lalu kita mengaburkan substansi kebenarannya. Ini poin utama yang harus kita ingat. Karena saya dapati nggak sedikit pembicara seminar Tritunggal, pengkhotbah, mereka berusaha berjuang, mengemas sesuatu dengan semudah mungkin, tapi mengaburkan substansi kebenaran. Dan nanti saya akan jelaskan, ada satu analogi atau contoh yang sangat umum dipakai orang banyak atau teolog, dan saya akan jelaskan bahwa itu salah. Ya, tapi saya akan pakai ayat-ayat Alkitab tentunya dan logika berpikir supaya kita bisa menakar di mana letak kesalahannya. Nah, ada juga penganut Unitarianisme. Ini juga paham yang salah. Unitarianisme itu pandangan yang seperti apa? Pandangan yang memandang bahwa hanya Bapa yang Allah. Hanya Bapa yang Allah. Sebenarnya masih banyak. Ada yang memahami Dwitunggal. Hanya Bapa dan Yesus. Roh Kudus tidak diakui. Kalaupun diakui hanya sebagai sebuah tenaga. Hanya sebuah kekuatan. Sama kayak tenaga listrik. Ya. Ada binitarianisme, kurang lebih sama dengan Dwitunggal. Dan masih banyak lagi paham-paham yang lain. Nah, Unitarianisme itu memandang hanya Bapa yang Allah. Tentunya dengan sendirinya Bapak Ibu bisa menilai semua paham ini salah ketika mengikuti seluruh sesi yang ada. Dengan mudah nanti Bapak Ibu ya menyimpulkan bahwa Unitarianisme itu salah, Triteisme itu salah, Dwitunggal itu salah, Sabellianisme itu salah, apalagi Sabellianisme. Ya, mudah sekali untuk dihancurkan paham yang salah ini. Ini adalah paham-paham yang pada umumnya ditemukan dari abad kedua sampai abad kelima. Ini paham-paham yang keliru. Kalau Bapak Ibu tanya sama saya, apa yang melatar belakangi bisa ada 7 konsili utama dalam sejarah gereja. Kan ada konsili-konsili ya, yang dibangun, yang digagas dalam sejarah gereja. Apa salah satunya yang Bapak Ibu tahu? Konsili apa? Lalu?
Bapak Ibu benar-benar konsentrasi banget yang nggak mau mengganggu orang ya. Jadi nggak bersuara bukan karena nggak tahu, saya yakin itu. Karena nggak mau mengganggu orang lain lagi konsentrasi. Ini soalnya full concentration. Ya, oke. Jadi kita bisa menakar pada akhirnya bahwa paham-paham ini salah dengan kita melihat konsili-konsili yang ada. Konsili-konsili diadakan secara khusus dengan tujuan untuk ya meluruskan atau menghadapi ajaran-ajaran yang salah. Bahkan konsili-konsili itu menganatema, mengutuk ajaran-ajaran sesat. Dan ini adalah ajaran-ajaran yang berkembang pada waktu itu dan konsili hadir untuk menghantam, menghajar ajaran-ajaran yang salah seperti Avengers zaman now lah. Ya kan? Bahwa gereja itu adalah para pahlawan yang hadir untuk menghantam ajaran-ajaran yang keliru. Nah, Tritunggal adalah tentang 3 pribadi di dalam satu hakikat. Dari kekal sampai kekal, setara atau sederajat. Bapak Ibu ingat ya formula ini. Ini penting. Ini penting untuk bercokol dalam hati dan pikiran kita. Kalau kita bicara tentang Tritunggal secara umum, seperti apa? Nah, pakailah deskripsi ini. Tritunggal adalah apa? Tentang 3 pribadi di dalam satu hakikat, dari kekal sampai kekal, setara atau sederajat. Coba sama-sama kita baca ya. 1, 2, 3 ya. Tritunggal adalah tentang 3 pribadi di dalam satu hakikat, dari kekal sampai kekal, setara atau sederajat. Tidak ada yang lebih tinggi daripada yang lainnya. Sama-sama, setara, sederajat, hakikatnya sama. Jadi Tritunggal berbicara tentang adanya kejamakan dan kesatuan atau keesaan. Kejamakan dalam hal apa? Pribadi. Ada berapa? 3. Kesatuan dalam hal apa? Hakikat. Jadi hakikat itu bicara tentang what? Ya, tentang apa yang melekat pada diri. Itu arti dari hakikat. Kalau pribadi bicara tentang kesadaran diri. Itu bicara tentang who. Jadi hakikat kita, ini kan kita pribadi yang berbeda-beda, tapi kita punya hakikat yang sama. Apa? Manusia. Hakikat rusa, harimau apa? Hewan atau binatang. Ya, itu hakikat. What kind gitu loh. Bicara tentang jenisnya. Tapi kalau kita bicara tentang pribadi, ya masing-masing diri kita ini. Saya Robson adalah pribadi. Jadi itu who. Bicara tentang who, siapa. Tadi kalau hakikat itu apa jenisnya. Tapi kalau bicara tentang pribadi masing-masing, itu siapa. Itu perbedaan pribadi atau hakikat. Nah, ke pertanyaan selanjutnya, mengapa Allah itu 3 pribadi dalam satu hakikat? Nah, inilah yang menjadi masalah. Apalagi ketika Athanasius atau Alexander menegaskan bahwa Yesus memiliki hakikat yang sama dengan Bapa, lalu para penyerang mereka memandang bahwa kita tidak lagi monoteisme pada akhirnya. Kalau memandang Yesus memiliki hakikat yang sama dengan Bapa, homoousia. Nah, nanti ada pembahasan khusus mengenai konsili Nisea, dan ini satu konsili yang tidak boleh luput dari pembahasan kita, karena kita akan mengerti pada akhirnya mengapa dengan begitu hebatnya dipertentangkan, dipersoalkan doktrin ini. Jadi kalau mau ditanyakan mengapa Allah itu 3 pribadi dalam satu hakikat, sekali lagi karena Alkitab menyaksikannya. Jadi nggak ada ruang bagi kita untuk menolaknya. Karena apa? Karena Alkitab menyaksikannya. Kita aminkan nggak segala perkataan Allah? Kita aminkan nggak semua kebenaran yang dituangkan dalam Alkitab? Dari Kejadian sampai Wahyu. Kalau kita aminkan, pertanyaan saya sederhana. Apakah kita sudah memahami dengan sempurna semuanya? Tidak. Termasuk doktrin Allah Tritunggal? Termasuk. Tapi meskipun kita nggak memahami dengan sempurna, tetap kita menerimanya. Karena itu adalah firman Tuhan, firman Allah. Itu sederhana. Jadi perjanjian lama dan perjanjian baru menyaksikan Allah yang Tritunggal. Bahkan dari kitab pertama dan ayat pertama sampai ayat yang ketiga. Nanti akan saya jelaskan. Pokoknya benar-benar seminar ini pastilah memberkati setiap kita. Doktrin ini membuat kita menyadari Allah yang benar itu apa, bagaimana, seperti apa.
Ya, dan bukan hanya sekedar harapan kami kita mengenal Allah yang benar yaitu Allah yang Tritunggal, tapi kita semakin mengagumi Allah itu dan apa yang Dia kerjakan dalam kehidupan kita. Nah, kita hanya bisa mengenal Allah sejauh Ia menyatakan pengenalan akan dirinya kepada kita. Nah, ini menarik kalimat ini. Ini kalimat yang dalam sekolah teologi sering disuarakan, digemakan, dan saya setuju banget dan harus digemakan juga di gereja. Kita hanya bisa mengenal Allah sejauh Ia menyatakan pengenalan akan dirinya kepada kita. Jadi kalau Allah tidak menyatakan pengenalan akan dirinya, bisakah kita mengenal Allah? Tidak bisa. Lalu Kristus adalah puncak dari penyataan Allah yang membawa kita untuk mengenal Allah Tritunggal lebih mendalam. Jadi lewat inkarnasi Tuhan kita Yesus Kristus, kita bisa mengenal Allah yang Tritunggal itu. Sekali lagi, lewat kehadiran Tuhan kita Yesus Kristus dalam penjelmaannya sebagai manusia, doktrin Tritunggal adalah doktrin yang tidak bisa disangkali kebenarannya. Karena apa? Sekali lagi, karena Yesus adalah pribadi yang diutus oleh Bapa sekaligus sehakikat dengan Bapa. Bagaimana bisa? Nah, gini dulu. Yang perlu kita tanamkan dalam pikiran kita gini dulu. Bahwa Alkitab saksikan enggak? Bahwa Yesus memiliki hakikat yang sama dengan Bapa. Sifat-sifat yang sama dengan Bapa. Oh yes. Nah, kalau Yesus memiliki hakikat yang sama dengan Bapa, sifat-sifat yang sama dengan Bapa, mungkinkah Dia tidak Allah? Halo? Mungkinkah Dia tidak Allah? Kan ada satu pendebat dari agama tetangga kita, ya kan, yang sering menyerang iman kita, yang lagi di Indonesia. Bapak Ibu tahu lah kan? Jangan sebut nama Zakir Naik, jangan sebut nama, please. Dia kan sering tuh menyerang iman kita dan seakan-akan bodoh banget bang kita nih. Kayaknya bodoh banget kita. Jadi pertanyaannya itu nggak gampang untuk dijawab. Pertanyaan padahal gampang kali untuk dijawab. Ya kan, kalau memang Yesus itu Allah, can you show me just one single verse? Ya kan, kalau memang Yesus itu adalah Allah, bisakah kamu tunjukkan satu ayat saja yang mana Yesus mengatakan akulah Allah, sembahlah aku. Betul nggak? Kan itu pertanyaan favorit dia itu di mana-mana. Kalau kami bisa tunjukkan hari ini juga, detik juga aku mau dibaptis. Mau baptis Allah apa? Percik atau tenggelam? Silakan. Bisa kita jawab pertanyaan itu? Kecil. Ya kan? Masalahnya begini, ya. Jangan sampai kita terkecoh. Jangan sampai kita terjebak Bapak Ibu untuk membuktikan keilahian Yesus dengan caranya, dengan metodenya. Nah, itu masalahnya yang harus kita ingat. Karena apa? Karena kalau memang mau membuktikan dengan cara itu, kita pertanyakan balik pertanyaannya. Pernahkah Yesus mengatakan Dia bukan Allah dan melarang orang untuk menyembah Dia? Pernah? Nggak pernah. Tapi pernahkah Yesus diakui sebagai Allah, disembah sebagai Allah, dan Dia tidak menolaknya? Pernah. Berapa kali? Misalnya Thomas, Yohanes 20 ayat 28, ketika melihat Yesus yang bangkit, lalu berkata apa? Ho kriusmu, kai hoteosmu. Dalam bahasa Yunani, ya Tuhanku, ya Allahku. Kalau Dia bukan Allah, Dia harus menolak. Karena kalau tidak, penghujatan itu namanya. Tapi karena dia Allah, Dia nggak menolak. Bahkan Dia berkata, berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Percaya dalam pengertian apa? Bahwa Yesus yang bangkit itu adalah Tuhan dan Allah. Jadi meskipun kita nggak melihat Dia bangkit seperti Thomas pada waktu itu, tapi kita bisa mempercayai Dia karena memang apa? Karena Dia layak dipercayai. Karena memang apa? Karena Dia memang Tuhan. Amin. Ada nggak pribadi yang pernah disembah sebagai Allah tapi menolaknya? Ada. Cornelius menyembah Petrus, Kisah Rasul pasal yang ke-10. Itu pernah menyembah Petrus di Kisah Rasul 10. Lalu ada Paulus Barnabas di Iconium Derbe, Kisah Rasul pasal yang ke-14. Satu dianggap Zeus, satu lagi Hermes. Ini dewa ya Bapak Ibu ya, ibu-ibu ya. Ini dewa bukan tas. Berarti Alkitabiah Hermes ini Pak Pendeta. Boleh nih diminta sama suamiku kartu kreditnya. Dewa. Ya. Nah, Paulus dan Barnabas disembah sebagai dewa, tapi mereka mengoyakkan bajunya. Sebuah tindakan di mana ada penghujatan. Jadi mereka menolak pengakuan itu. Karena apa? Mereka bukan Allah.
Ada malaikat yang juga disembah oleh Yohanes di kitab Wahyu. Lalu apa yang dilakukan oleh malaikat itu? Dia melarang Yohanes, jangan sembah aku sama kamu sama-sama hamba. Jangan sembah aku. Tapi ada satu pribadi yang pernah disembah, diakui sebagai Allah, tapi tidak menolak pengakuan dan penyembahan itu. Siapa namanya? Siapa namanya? Yesus. Jadi gampang sekali pertanyaan itu untuk dijawab. Lalu yang kedua, kenapa saya bilang jangan sampai terjebak atau tergoda untuk menjawab sesuai dengan seleranya. Banyak bukti-bukti yang menunjukkan bahwa Yesus itu Allah secara langsung. Banyak sekali bukti-bukti yang menunjukkan bahwa Yesus itu Allah secara tidak langsung. Meskipun dia tidak mengakuinya. Contoh, ini analogi lah ya. Coba saya sebutkan beberapa deskripsi. Silakan Bapak Ibu menjawab siapa yang saya maksud. Pakai mobil dengan plat RI1. Lalu yang satu-satunya yang bisa melakukan reshuffle terhadap para menteri. Siapa? Siapa? Ya, presiden apa? Aduh. Hah? Maksudnya apa periode ketiga ini? Maksudnya aduh Tuhan. Prabowo presiden kita, ya. Ya kita doakanlah terus negara kita, bangsa kita. Secara khusus pemimpin-pemimpin kita boleh bersatu. Ya, satu dengan yang lainnya. Tetap kita dukung dalam doa. Amin. Mantap, memang luar biasa. Sampai di mana tadi? Jadi, ya gampang kan ditebak. Nah, saya mau tanya, bisakah manusia mengampuni dosa? Ya, yang mengampuni dosa itu siapa? Nah, Markus pasal 2 ayat 7 sampai 10. Yesus suatu kali mengampuni dosa dan dia dianggap menghujat Allah. Tapi Yesus menegaskan bahwa memang dia adalah Allah. Di ayat 10, anak manusia berkuasa untuk mengampuni dosa. Dengan dia melakukan pekerjaan yang hanya bisa dikerjakan oleh Allah. Berarti Yesus siapa? Nggak perlu dikasih tahu aku Allah. Hoi, aku Allah. Nggak perlu, Pak. Dengan dia mengampuni dosa, berarti dia siapa? Dia Allah. Itu baru satu contoh dari banyak kali, bukan hanya banyak kali yang bisa saya jelaskan. Tapi itu kan sebenarnya pembuktian nanti di doktrin Kristologi, seminar Kristologi. Nanti datang lagi, Pak Ibu, datang lagi ya. Ya kan. Ya, jadi Agustus nanti. Mantap kali. Memang nggak cukup sekali ini, harus berkali-kali. Sama seperti Tuhan berkali-kali menolong kita. Berkali-kali kau. Nanti ada yang nyanyikan. Ya, jadi ada begitu banyak cara kita untuk membuktikan bahwa Yesus itu adalah Allah. Jadi Kristus adalah puncak dari penyataan Allah yang membawa kita untuk mengenal Allah Tritunggal lebih mendalam. Kristus adalah puncak dan sekaligus penyataan yang sempurna dari Allah. Tentang siapa Allah itu, apa karya Allah itu, dan bagaimana Allah itu. Siapa Allah itu. Bahwa di dalam Allah yang Esa ada 3 pribadi. Ada 3 pribadi. Ya. Tapi jangan kita hanya berfokus kepada ketigaannya. Nanti kita terjebak pada apa? Triteisme, politeisme. Tapi jangan juga terjebak hanya pada berfokus kepada kesatuannya. Nanti kita terjebak pada apa? Modalisme, sabellianisme, atau bahkan unitarianisme. Jadi kita harus mengakomodir kedua-duanya. Karena memang kedua-duanya diafirmasi oleh Alkitab, ditegaskan oleh Alkitab. Jadi itu sebuah ketegangan yang harus tetap dipertahankan. Jadi ada ketigaan, ada kesatuan. Meskipun Alkitab menyaksikan ada 3 pribadi yang sama hakikatnya, tapi Alkitab menyatakan ketiga pribadi itu satu. Udah biarkan aja, udah begitu. Mau menabrak, katanya menabrak. Apanya yang menabrak? Nggak ada apa menabrak apa-apa. Ya kan? Karena apa? Karena pribadi dan hakikat itu 2 makna yang berbeda. Pribadi dan hakikat itu 2 makna yang berbeda. Secara filosofis, apakah ini tidak bertabrakan? Tidak. Karena apa? Karena yang 3 itu adalah pribadi. Yang 1 itu adalah hakikat. Kalau saya mengatakan saya punya 2 mata, 4 mata kaki, bertabrakan nggak secara filosofis? Kok tiba-tiba antara karena lapar mungkin ya.
Jadi kayak takut-takut gitu loh menjawab. Kalau saya mengatakan saya punya 2 mata, 4 mata kaki, bertabrakan nggak secara filosofis? Ya Allah. Ya enggak lah. Ya kan, ini kan 2 mata, panca indera. Kalau 4 mata kaki kan di kaki. Itu nggak bertabrakan secara filosofis. Kalau saya mengatakan saya punya 1 istri, 3 anak, bertabrakan nggak? Enggak. Masalahnya aku belum punya istri, belum punya anak. Itu masalahnya. Jadi nggak ada masalah dengan pengakuan itu. Bapak Ibu senang kali kayaknya ya. Ini bagian dari pembulian. jadi itu bukan sesuatu yang bertabrakan secara filosofis. Karena ya pribadi dan hakikat itu adalah 2 istilah dengan makna yang berbeda. Jadi nggak bertabrakan ya. Nah, lalu saya mau menjelaskan prinsip-prinsip dalam kita memahami Tritunggal. Ini very very important. Ini adalah cara untuk kita nanti menganalisis mana analogi yang alkitabiah atau tidaknya. Mana cara-cara ketika seseorang menjelaskan Tritunggal yang alkitabiah atau tidaknya. Mana contoh-contoh yang alkitabiah atau tidaknya. Prinsip ini ya mengarahkan kita ke sana pada akhirnya. Bukan hanya sekedar kita tahu doktrin Tritunggal itu seperti apa, tapi sekaligus prinsip ini menjadi penyaring bagi kita. Penyaring, memfilter, how to filter something. Bagaimana kita memfilter, menyaring sesuatu. Yang pertama, Allah Tritunggal itu 1 dalam hakikat, 3 dalam pribadi. Yang kedua, Allah Tritunggal itu sehakikat dan setara. Ko-eternal, sama kekalnya, koeksis. Ya, sama-sama berada. Ya, sama-sama berada. Jadi bukan Bapa mengadakan Anak dan Roh Kudus, atau seakan-akan Anak dan Roh Kudus itu, Sang Firman itu pernah tidak ada. Itu konsep yang salah. Jadi sama-sama berada, sama-sama kekal, co-equal, setara, sederajat. Nah, ini prinsip-prinsip yang penting. 2 lagi prinsipnya, Allah Tritunggal itu dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan. Nah, inilah kalau kita sebenarnya mau menjelaskan pribadi konsep modern dengan zaman itu susah sekali. Karena ada apa? Perkembangan bahasa. Jadi dalam hal memahami Tritunggal ini bukan hanya sekedar berbicara ketidakmampuan kita secara nalar. Ya. Sehingga kita nggak bisa menjelaskan dia dengan sempurna, tapi kita punya keterbatasan bahasa. Bahasa itu mengalami perubahan makna seiring perkembangan zaman. Misalnya, kalau perempuan zaman dulu itu adalah satu istilah yang biasa aja, positif kok. Tapi kalau sekarang kata perempuan itu, istilah perempuan itu kayaknya terkesan negatif, ya kan? Tapi wanita yang pada umumnya dipakai istilahnya. Lalu yang kedua misalnya nih ya, sederhananya oknum. Ya kan kalau dulu ya biasa-biasa aja. Bahkan teolog-teolog dulu menggunakan istilah oknum untuk menjelaskan pribadi dari Allah Tritunggal. Tapi kalau sekarang kan kata oknum itu bersifat negatif. Misalnya orang yang melakukan tindakan kejahatan. Ada berapa? Ada 4 oknum. Bukan 4 pribadi. 4 oknum katanya. Betul nggak? Jadi ada perkembangan makna dari bahasa itu seiring perkembangannya zaman. Jadi memang kita punya keterbatasan bukan hanya dari kemampuan nalar, juga bahasa dalam menjelaskan Tritunggal. Misalnya tadi ya pribadi. Ya kan, saya, Pak Amin, Brother Mike, ya kan? Ini betul pribadi. Tapi pribadi yang terpisah-pisah dan bisa dipisahkan. Tapi kalau Bapa, Putra, Roh Kudus pribadi yang berbeda, tapi bukan pribadi yang terpisah. Satu keberadaan. Kalau saya Pak Amin, Pendeta Mike, itu 3 keberadaan dengan 3 pribadi yang berbeda dan bisa dipisah. Tapi kalau Bapa, Putra, Kudus dari kekal sampai kekal mereka satu dan nggak pernah terpisah-pisah. Nah, selanjutnya Allah Tritunggal itu selain saling mendiami dan bersekutu dalam kasih yang sempurna, juga bekerja dalam semua karya ilahi secara bersama-sama. Perikoresis adalah salah satu istilah yang diciptakan oleh bapak-bapak gereja, bapak-bapak Kapadokia. 3 bapak-bapak Kapadokia. Perikoresis ini adalah satu istilah yang menurut saya sangat membantu kita memahami Allah yang Tritunggal dalam kekekalan. Bahwa dalam kekekalan,
pribadi-pribadi Allah Tritunggal itu terikat dengan persekutuan yang sempurna, ya, harmonis, ya, terikat dengan kasih yang sempurna satu dengan yang lainnya. Nah, kalau ini menarik ya, kalau dikatakan Allah itu kasih, kita setuju nggak? 1 Yohanes 4 ayat 8, Allah itu kasih nggak? Tapi orang, ya, orang yang Unitarianisme, yang memandang hanya Bapa yang Allah dalam kekal, atau orang-orang yang memandang monoteisme dalam pengertian ketat, hanya ada satu pribadi Allah, itu bermasalah ketika mengatakan Allah mereka kasih. Karena apa? Kalau kita mengatakan Allah itu dari kekal adalah kasih, maka Allah itu harus jamak pribadinya. Karena salah satu unsur dari kasih itu ada yang dikasihi, ada yang mengasihi. Kalau tidak ada kejamakan dalam pribadi Allah dalam kekalan, bisa nggak Allah dikatakan kasih? Nggak bisa. Itu kasih jenis apa? Itu kasih yang egois. Jadi ketika kita mengatakan Allah itu kasih, itu juga membantu kita untuk memahami Allah yang Tritunggal. Bisa nangkap? Bisa diterima? Ya, jadi dahsyat sekali sebenarnya kebenaran firman Tuhan itu. Jadi perikoresis. Ya, Allah Tritunggal itu saling mendiami, bersekutu bersama-sama dalam persekutuan kasih yang sempurna. Jadi prinsip-prinsip ini sangat penting untuk kita pahami sehingga kita dapat memahami Allah yang Tritunggal dengan tepat atau benar. Nah, ini hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian khusus dari setiap kita. Belakangan ini tidak sedikit orang menjelaskan doktrin Tritunggal dengan berbagai macam analogi yang tidak trinitarian. Misalnya manusia. Pernah nggak ada orang yang mencoba untuk menjelaskan dengan sederhana Allah Tritunggal itu dengan menggunakan analogi manusia? Pernah dengar? Kita ini Tritunggal. Misalnya dalam diri saya ada tubuh, jiwa, dan roh. Kan Tritunggal. Ada tubuh, ada perkataan, dan ada roh. Ada perkataan saya dan ada roh. Pernah dengar? Apakah itu Tritunggal? Tubuh, jiwa, dan roh itu satu pribadi dalam diri manusia. Satu pribadi dalam diri manusia. Itu yang menyatakan manusia sebagai pribadi. Karena ada tubuh, jiwa, dan roh. Tapi apakah tubuh, jiwa, dan roh ini tiga pribadi? Ini tiga unsur dalam satu pribadi, bukan tiga pribadi. Bisa nangkap nggak? Jadi tepat nggak analogi itu? Nah, ini yang saya bilang tadi. Jangan sampai hanya supaya mudah ditangkap oleh jemaat, lalu kita menggunakan analogi yang mudah. Mudah sih, tapi salah. Absurd kebenaran, substansi kebenaran. Tidak sesuai dengan kebenaran, harus ditolak. Jadi pergumulan kita dalam memahami Tritunggal bukan soal mudah atau tidaknya, tapi alkitabiah atau tidaknya. Itu yang benar. Amin. Karena yang mudah ditangkap analoginya belum tentu alkitabiah. Ya. Termasuk nanti analogi dari kelompok timur. Aha, ini menarik ini. Makin panas. Ya. Panas bagi orang timur. Kelompok timur maksudnya bukan orang timur seperti NTT. Ya. Kelompok timur. Oke, lalu menggunakan firman dan roh hanya sebagai sifat. Ini menarik. Ini harus tulis-tulis. Maafkan kalau tulisan saya jelek ya, nggak seperti Mas Hendro ya. Siapa yang menutup ini? Ini ngerjain memang si Indra ini. Ya. Apa yang mau kutulis tadi Indra? Ya. Ya, bisa dibaca ya. Analogi psikologis. Nah, ada orang yang mencoba menjelaskan Allah Tritunggal itu dengan menggunakan analogi psikologis. It's okay for some reason gitu loh. Nggak jadi masalah ya untuk alasan tertentu. Misalnya, Bapa memiliki dua sifat, yaitu firman, dan roh. Nah, ini kan dalam konteks apa? Analogi psikologis. Firman dan roh. Jadi ketika Bapa menciptakan, dia menciptakan
Dengan apa? Menggunakan firman dan rohnya. It's okay. It's okay. Mudah kan dipahami? Allah Tritunggal itu. Jadi Allah dalam kekalan, yaitu Bapa, punya dua sifat. Yaitu firman dan roh. Tapi jadi masalah kalau memandang dalam kekalan bahwa firman dan roh itu hanya sifat. Karena firman dan roh itu yang kita yakini adalah pribadi, bukan hanya sifat. Bisa ngerti nggak? Kejadian 1 ayat 26. Ini kan sebuah ide yang Allah diskusikan di antara pribadi-pribadi tunggal sebelum segala sesuatunya ada, ad extra, sebelum menciptakan manusia. Berfirmanlah Allah, baiklah kita. Baiklah apa? Kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ini bukan Tuhan dengan malaikat ya, ini pribadi-pribadi Allah Tritunggal. Ya, yang bermusyawarah untuk menciptakan manusia. Ada kata kita, bisa nggak sifat berdiskusi? Bisa nggak sifat berkomunikasi? Jadi kalau memandang firman dan roh hanya sekedar sifat, salah nggak? Salah. Tapi dalam konteks psikologis nggak jadi masalah. Karena supaya dengan mudah ditangkap. Tapi jangan hanya menekankan ini hanya sifat dalam kekalan. Karena firman dan roh juga adalah pribadi. Nah, kalau analogi sosial ini dalam pengertian, ini kan strictly, ya. Bapa, Putra, Roh Kudus itu, ya, saling berhubungan satu dengan yang lain, saling bersekutu dalam kekekalan. Ini namanya ad intra, ya, atau analogi sosial. Allah Tritunggal imanen, ya, Allah dalam kekekalan itu saling bersekutu. Ada Bapa, ada Putra, dan ada Roh Kudus. Tapi dalam konteks menjelaskan dirinya yang adalah Bapa, Putra, Roh Kudus, nggak jarang memang Allah menggunakan istilah-istilah psikologis. Ya, bahkan kita tahu ya dalam Alkitab, Roh Kudus itu banyak mendapatkan gambaran. Apa aja yang kita tahu? Gambaran dari Roh Kudus. Mati, api, dan air. Tapi apakah Roh Kudus itu merpati? Tidak. Apakah Roh Kudus itu air? Jadi setiap kali kita memandi, ini Roh Kudus ini. Dikit-dikit aja, jangan banyak-banyak. Atau supaya kita kepenuhan, pakai banyak-banyak biar kepenuhan roh kita. Ya, ini namanya boleh bodoh tapi jangan sempurna. Ya. Jadi, ya, nanti di Matius pasal yang ketiga ya, ketika Yesus dibaptis ya, kita bisa lihat ya bahwa Roh Kudus itu hadir dalam bentuk burung merpati, bukan burung gagak ya. Ya. Ya, jadi dilambangkan. Ini nggak masalah. Ini perlambangan-perlambangan dalam konteks psikologis, ya, atau analogi yang lainnya nggak jadi masalah. Tapi menjadi masalah kalau hanya menekankan firman dan roh itu hanya sebagai sifat. Ini jadi masalah. Pernah nggak Bapak Ibu mendengarkan penjelasan itu? Bahwa Allah Tritunggal itu sederhana, ya kan? Yaitu Bapa. Tapi dalam diri Bapa ada firman dan roh, ada dua sifat. Dalam diri Bapa ada dua sifat. Ini jadi masalah kalau hanya sekedar sifat. Karena dari kekal sampai kekal kita mengakui bahwa Allah itu tiga pribadinya. Jadi tidak ada masa, tidak ada waktu di mana Allah tidak tiga pribadinya. Ya, jangan pernah berpikir bahwa Allah itu pernah jomblo. Hanya sendirian pribadinya, hanya Bapa. Ya, jadi hati-hati sekali. Ya, hati-hati sekali dalam menggunakan analogi atau contoh dalam menjelaskan Tritunggal. Hati-hati juga. Saya sebenarnya mau sebut tokohnya dan apa yang dia jelaskan tentang Tritunggal. Tapi janganlah. Karena dia lagi viral banget. Nanti dituduh saya itu, pengen pansos ya. Mau jelas-jelaskan dia ya. Serang-serang dia. Mau pansos. Kita tidak pansos. Kita mengungkapkan kebenaran. Kebenaran itu harus diungkapkan. Meskipun bisa menimbulkan korban. Amin. Kebenaran adalah kebenaran, harus dinyatakan. Tapi ya kita supaya teduh, jangan sebut nama. Iya kan? Kalau yang tadi itu udah terlanjur, lagi naik. Iya kan? Tapi ya itulah ya. Mereka itu memang begitu ya. Kalau nyerang kita, ya kan mereka nyerang kita namanya dakwah. Kalau kita nyerang mereka namanya penistaan. Jadi ini nggak ketemu.
Tapi kita punya hak jawab lah. Ya, paling tidak kita nggak menyerang, tapi kita punya hak jawab. Ketika mereka menganggap bahwa Yohanes pasal yang ke-14 sampai 16 itu bicara tentang apa? Janji kedatangan Muhammad. Nah, kita punya hak jawab untuk menjelaskan bahwa itu bukan bicara tentang Mr. M, tapi Roh Kudus. Amin. Nanti kita bahas itu dalam podcast Igrea Ngopi. Sedap, ngeri kali ya kan. Itu materi-materi yang dibagikan itu keren-keren lah. Pokoknya pasti memberkati. Tapi yang paling penting jangan lupa subscribe. Bapak Ibu cepat sekali menertawakan pembicara ya. Senang kali kayaknya. Subscribe kan, and share and comment. Oke? Ya. Iya. Jangan lupa komennya juga. Ya kan? Jangan komen pembicaranya, materinya dong. Pembicaranya mempesona. Jangan gitu. Materinya aja. Meskipun pembicaranya memang mempesona. Terpesona. Nah, lalu ada juga analogi seorang bapak sebagai kepala rumah tangga di keluarga. Pernah nggak dengarkan orang menjelaskan Tritunggal dengan menjelaskan analogi ini? Bahwa ada namanya, kalau ada kesamaan nama, ada namanya Pak Anton. Ya, di rumah tangga sebagai kepala rumah tangga, di masyarakat sebagai ketua RT, di kampus sebagai ketua STT. Pernah nggak mendengarkan Tritunggal dengan penjelasan seperti ini? Pernah? Nah, kira-kira dengan prinsip-prinsip yang tadi saya jelaskan, ini Tritunggal nggak? Tritunggal nggak? Kenapa? Karena itu satu pribadi dengan 3 fungsi. Tritunggal itu 3 pribadi. Tapi ada nggak kita temukan dalam lingkungan kita satu pribadi dengan 3 fungsi seperti ini? Ada, ya kan? Dia sebagai kepala rumah tangga, dia sebagai ketua sinode, dia sebagai ketua STT, bahkan lebih dari 3. Yang paling kencang ngerti banget kayaknya. Yang paling kencang ketawanya ngerti banget kayaknya. Aduh. Ya kan? Iya, para mantan pasti ngerti lah. Ya. Jadi dia ambil semua fungsi yang ada. Ya. Jadi itu konsep yang salah ya, analogi yang salah ya. Hati-hati Bapak Ibu ya, ketika orang mencoba untuk menjelaskan, sekali lagi, jangan hanya karena mudahnya, jangan hanya mencari mudahnya, tapi cari alkitabiah atau tidaknya, Pak. Kenapa? Saya nggak heran satu sisi. Kenapa orang hanya mencari yang mudahnya? Karena malas baca Alkitab, Pak. Malas ikut PA, pendalaman Alkitab. Ya, dipikirannya cuan, duit. Ya kan, sampai mati. Coba. Padahal hidup ini adalah tentang Kristus. Dan selama kita hidup, kita harus berjuang untuk mengenal Kristus. Sama seperti apa kata Paulus, yang ku kehendaki adalah mengenal dia. Filipi 3 ayat 10. Lalu Filipi 1 ayat 21. Bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Ini dong pengejaran kita selama kita hidup. Tapi tidak menafikan tanggung jawab. Ya kan, kita berjuang menjadi kaya, salah nggak? Nggak salah, kalau bisa jangan hanya jadi kaya, tapi kaya raya. Nggak ada yang amin. Nggak ada yang amin. Ya. Jadi itu konsep yang salah. Nah, juga Tritunggal itu bukan soal matematika. Ya, itu bukan hanya soal matematika. Kan ada tuh yang pakai istilah begini. Tritunggal itu bukan soal keberapaan, tapi kebagaimanaan. Wih, keren ya istilahnya ya. Keren kalimatnya. Tritunggal itu bukan soal keberapaan, tapi kebagaimanaan. Lalu ditekankanlah satu sisi dari Tritunggal itu. Itu satu sisi kalau disampaikan, nggak keseluruhan, itu juga menyimpang. Ya, jadi mau bagaimanapun yang namanya kebenaran, kalau dibagikan setengah, itu bukan kebenaran, tetap salah. Kebenaran itu harus ditingkatkan secara utuh, disampaikan secara utuh. Itu baru kebenaran. Amin. Iya, sebagai contoh, Yesus, ya kan? Apakah hanya sekedar Tuhan saja? Kalau menekankan Yesus sebagai Tuhan saja, kebenaran enggak? Bukan. Karena Yesus dalam konteks ya inkarnasinya, dia adalah manusia. Yesus adalah Tuhan dan manusia sepenuhnya. Dua-duanya harus tekankan. Jangan hanya ada satu. Itu namanya setengah kebenaran. Dan setengah kebenaran bukan kebenaran. Itu sebuah penyimpangan. Jadi bukan keberapaan. Tapi kebagaimanaan.
Tapi bisa dibaca ya? Tapi keberapaan. Oke. Enggak. Itu pakai karunia membedakan roh aja untuk memahaminya. Ya, Bapak Ibu jangan salahkan saya ya. Ya dari sononya begini. Ya. Mesin roh. Bukan soal keberapaan, tapi juga kebagaimanaan. Tritunggal itu bukan hanya sekedar kebagaimanaan, tapi juga keberapaan. Cuman masalahnya keberapaan ini konteksnya apa, maknanya apa? Pribadi Allah yang tiga. Ini loh. Satu sisi saya nggak heran kalau kelompok timur itu lebih menekankan kesatuan gitu loh. Karena mereka berhadapan dengan Muslim yang pada waktu itu baru lahir. Yang menekankan Allah itu Esa. Satu dalam pengertian pribadi dan hakikat. Nah mereka sangat tertolong sekali. Kelompok timur untuk menjelaskan kepada Muslim pada waktu itu. Dengan menekankan kesatuan. Masalahnya mereka hanya menekankan kesatuan dalam pengertian hanya Bapa yang pribadi. Ini masalahnya. Dalam kekalan. Dan firman dan roh hanyalah sifat. Ini masalahnya. Firman dan roh itu bukan hanya sifat. Dia adalah pribadi dari kekal sampai kekal. Nggak pernah firman dan roh bukan pribadi. Nah ini menjadi perhatian kita bersama-sama. Apalagi secara akademis. Ini sebenarnya sesuatu yang udah lama saya gumuli ingin saya sampaikan. Tapi ada takut-takutnya gitu loh. Tapi artinya akhirnya saya mengerti bahwa kebenaran itu harus disampaikan. Gitu loh. Ini kan kebenaran. Jadi bukan keberapaan tapi kebagaimanaan. Keberapaan juga. Tapi yang berapa itu apanya? Pribadinya. Kebagaimanaan dalam pengertian apa? Bagaimana Allah yang tiga pribadi itu meskipun pribadinya tiga. Tapi tetap satu hakikatnya. Dalam berbagai macam karya mereka selalu melakukannya bersama-sama. Bukan hanya kebagaimanaan tapi kebersamaan. Tidak ada satu tindakan ilahi yang tidak dilakukan secara bersama-sama. Selalu bersama-sama. Nanti saya akan jelaskan panjang lebar. Ngomong-ngomong, waktu saya tinggal berapa menit ya? Hah? Masih lagi ya? Oke, lumayan lah ya. Jadi, ini bisa dipahami nggak? Bisa ditangkap nggak? Hah? Respon saya terhadap kalimat, bukan keberapaan tapi kebagaimanaan bisa dipahami nggak? Bisa diterima? Bisa diterima. Dan harusnya bisa diterima lah. Karena yang saya jelaskan ini juga logis, bukan hanya teologis. Tapi logis. Ya, jadi jelas ya kenapa kelompok timur pada waktu itu lebih banyak ya menegaskan yang namanya kesatuan. Karena mereka sedang melawan atau berhadapan dengan Muslim yang baru lahir pada waktu itu. Jadi untuk menjelaskan kepada kelompok Muslim, mereka menggunakan kesatuan, keesaan. Menjadi masalah ketika mereka apa? Mencoba untuk menekankan keesaan pribadi itu pada pribadi Bapa. Jadi sumber dari pribadi anak dan roh kudus itu ada pada Bapa. Yesus dan roh kudus itu autotheos. Allah dengan sendirinya. Itu namanya simplicity of God. Gitu loh, kesederhanaan Allah. Masing-masing pribadi itu Allah pada dirinya. Amin. Gitu loh. Bukan Bapa yang membuat Yesus jadi Allah. Itu namanya adopsionisme. Jadi Yesus menjadi Allah pada waktu misalnya dia dibaptis. Yesus jadi Allah pada waktu kapan? Dia bangkit dari kematian. Atau waktu dia disalibkan, waktu dia taat sepenuhnya, baru dia jadi Allah. Ada nggak pahamnya seperti itu pernah kita dengar? Ada nggak orang yang kita kenal? Cepat kali bilang adanya. Memang mantan ini meresahkan. Ya kan ada gitu loh. Ya kalau Yesus jadi Allah, Roh Kudus jadi Allah, itu namanya diangkat gitu loh. Diangkat oleh Bapa, itu namanya adopsionisme. Jadi firman dan roh itu sendiri pun Allah dengan sendirinya. Karena pada firman dan roh ada semua sifat-sifat kealahan. Tapi sifat-sifat kealahan itu satu. Karena Allah itu meskipun tiga pribadinya, satu keberadaannya. Amin. Mantap. Saya masuk kepada keesaan Allah. Keesaan Allah. Nah, kalau kita bicara tentang Allah itu satu, Allah itu esa, dalam pengertian apa, seperti apa dan bagaimana seharusnya kita memahaminya. Ini menjadi menarik. Dan kalau kita bicara tentang Tritunggal, nah poin-poin inilah
salah satu hal yang paling substansial untuk dibahas atau didiskusikan. Keesaan dalam pengertian apa? Kejamakan dalam pengertian apa? Nah, apa kata Alkitab kalau kita bicara tentang kesatuan, keesaan? Yang pertama, Allah itu esa dalam pengertian bahwa tidak ada Allah lain di luar Elohim atau Yahweh. Dialah satu-satunya Allah. Tidak ada Allah lain. Itu maksudnya. Nah, kalau Bapak Ibu lihat dalam perjanjian lama, mana yang lebih banyak ditekankan? Keesaan atau kejamakan pribadi? Keesaan. Pertanyaannya mengapa? Karena waktu itu bangsa Israel dikelilingi oleh bangsa-bangsa kafir yang menyembah banyak dewa, dewa-dewi kafir gitu loh. Bangsa-bangsa kafir yang menyembah banyak dewa, banyak allahnya. Nah, untuk konteks seperti ini, yang perlu dijelaskan tentang apa? Keesaan Allah. Bahwa Allah itu esa. Tapi bukan berarti dalam konteks PL tidak ada penjelasan mengenai kejamakan pribadinya. Ada. Tapi penekanan yang lebih banyak pada apa? Keesaan. Nah, PL lebih banyak ya berfokus pada keesaan Allah. Bahwa tidak ada Allah yang benar, tidak ada Allah yang lebih hebat, ya lebih berdaulat selain Elohim atau Yahweh. Saya kalau tidak salah 1 Raja-Raja 18 ya, tentang Elia yang membangun sebuah mesbah ya. 1 Raja-Raja 18 ya kalau saya tidak salah ya. Lalu dia olok-olok para penyembah berhala, Baal, nabi-nabi Baal gitu loh. Ditantang gitu loh untuk membuktikan siapa yang benar dengan mempersembahkan korban. Lalu nanti bagaimana pada akhirnya? Apakah Tuhan mereka masing-masing dari dua ini akan melahap habis korban itu? Apa yang terjadi? Nabi-nabi Baal udah seharian mereka memuja, menyembah, meminta supaya dewanya ya di Gunung Karmel kalau saya tidak salah ya. Di Gunung Karmel itu adalah wilayah dewa Baal. Nah, mereka sudah minta tapi tidak ada yang datang. Tidak ada dewa Baal datang untuk melahap korban yang mereka persembahkan. Nggak ada. Lalu apa yang dilakukan oleh Elia? Dia bukan hanya sekedar menyediakan korban, tapi dia mengelilingi korban itu dengan air. Bayangkan ini kan sebenarnya dia mau meledek nih. Ya, nih gua tunjuk gini ya. Tuhan aku itu ya, bukan hanya sekedar akan makan ini. Air ini pun akan dilahap sama dia habis. Gitu loh. Untuk menunjukkan betapa hebatnya, betapa berdaulatnya Tuhan itu. Lalu apa yang terjadi? Memang Tuhan melahap korban yang dipersembahkan oleh Elia. Nah, ini menarik untuk kita catat bersama-sama untuk menunjukkan keesaan Allah, bahwa Tuhan yang disembah oleh Elia bukan hanya Tuhan. Bukan hanya Tuhan yang benar, tapi Tuhan yang berdaulat. Sekali lagi ya, bukan hanya Tuhan yang benar, tapi Tuhan yang berdaulat di semua wilayah. Bahkan di wilayah di mana dewa Baal yang berkuasa di situ, Tuhan pun berkuasa atas daerah itu, atas dewa-dewa yang disembah oleh nabi-nabi Baal. Pada waktu itu kan setiap dewa itu ada daerah teritorinya, ada kawasannya, ada wilayahnya. Jadi di wilayah ini dewa ini yang berkuasa. Sesembahannya adalah dewa ini. Asyera, Baal dan sebagainya macamnya. Nah, nanti di tempat lain begini. Nah, kalau Allah yang disembah oleh Elia, Yahweh, Elohim, itu bukan hanya sekedar berkuasa atas bangsa Israel, satu bangsa. Dia berkuasa atas semua bangsa dan semua wilayah. Itulah alasan mengapa PL itu lebih banyak menekankan kehebatan Allah, kedahsyatan Allah yang Esa itu, yaitu Elohim atau Yahweh. Nah, Allah itu Esa karena ketiga pribadi Allah itu tidak pernah terpisah atau terbagi-bagi. Mereka ada dalam persekutuan yang sempurna. Udah, terimalah ini sebagai sebuah kebenaran. Karena Alkitab yang menyaksikan ini. Gitu loh. Jangan terlalu banyak bermain logika kita ini. Dalam menangkap kebenaran ini. Karena ini sesuatu yang benar-benar tertuang dalam Alkitab. Jadi terima aja apa adanya gitu loh. Bukan saya anti terhadap logika. Tapi logika harus tunduk pada otoritas Alkitab. Amin. Iya, karena apa? Karena orang kalau memaksa gitu loh, harus ditangkap sepenuhnya oleh logika. Ya bagaimana kita mau melogikakan kebangkitan Yesus? Itu sesuatu yang bersifat supernatural. Halo? Bagaimana kita melogikakannya? Apakah karena nggak mampu akal kita menerima kebenaran tentang Yesus yang bangkit, lalu kita menolaknya? Kan hancur kekristenan pada akhirnya. Kalau kita nggak mampu menerima Yesus bangkit hanya karena alasan logika.
Kenapa hancur? Karena seluruh bangunan kekristenan itu dibangun di atas dasar Yesus yang bangkit. Kalau Yesus tidak bangkit, tidak ada kekristenan. Kalau Yesus tidak bangkit, tidak ada gereja. Kalau Yesus tidak bangkit, tidak ada keselamatan. Jadi yang namanya logika harus tunduk dengan otoritas kebenaran. Cocokkanlah pikiran kita dengan Injil. Jangan cocokkan Injil dengan pikiran kita. Oh keren. Ya. Tahu kenapa keren? Karena saya yang buat. Keren. Jadi cocokkanlah pikiran kita dengan Injil atau Alkitab. Jangan cocokkan Injil dengan pikiran kita. Amin. Itu yang benar. Next. Keesaan Allah. Lalu ada ayat-ayatnya yang saya sertakan di sini. Yesaya 44 ayat 6, Maleakhi 2 ayat 10, Roma 3 ayat 30, Yohanes 10 ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu, ya, Yohanes 10 ayat 30, lalu Efesus 4 ayat 4 sampai 6. Ini bicara tentang kesatuan dari tiga pribadi, dijelaskan keesaannya, dijelaskan kejamakannya, meskipun Paulus mengatakan satu Allah, satu Tuhan, satu Roh, ya, tapi ketiga pribadi ini adalah satu. Hebat ya Paulus itu ya, luar biasa menurut saya. Nah, coba kita buka Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-4. Ulangan 6 ayat yang ke-4. Nah, saya mau jelaskan tentang kesatuan Allah, keesaan Allah. Sekaligus sebenarnya ayat ini bukan hanya berbicara tentang keesaan Allah, tapi juga kejamakan pribadi Allah. Yang mungkin nanti Bapak Ibu kalau ada yang mau lebih ingin dalam memahaminya, silakan ditanyakan dalam sesi tanya jawab. Tapi kalau bisa jangan susah-susah ya, biar nggak lama kita pulang ya. Oke. Ya, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ya kan? Ini bukan bahasa roh, bahasa Ibrani. Ya, ikutin kali bahasa roh Pak Pendeta ini, bahasa Ibrani, ya. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ya, kata Tuhan huruf besar semua itu dalam bahasa Ibrani Yahweh. Tapi orang Ibrani, orang Israel, bangsa Israel itu alergi. Karena kudus sekali ya nama ini bagi mereka. Sehingga kata Yahweh itu diubah menjadi Adonai. Yang oleh Septuaginta menerjemahkan perjanjian lama ke perjanjian baru. Kata Adonai diubah menjadi Kurios. Ya kan? Jadi ada Yahweh jadi Adonai. Karena terlalu kudus nama Yahweh itu. Janganlah menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Diganti dengan apa? Adonai. Lalu Adonai dalam Septuaginta jadi Kurios. Nah, ada Yahweh, ada Elohim. Lalu Yahweh dan Elohim itu disebut sebagai apa? Echad, Esa. Tuhan itu Esa. Menarik ya. Kata Esa dalam bahasa Ibrani itu bukan hanya Echad, tapi Yahid. Ada Echad, ada Yahid. Yahid, nah saya tulis saja deh. Ya. Apa lagi Yahid, penjahit, apa? Nah ini saya minta Mas Hendro menggambar satu lingkaran ya. Ini menarik, nanti saya akan jelaskan. Iya, untung Mas Hendro yang menggambarkannya. Jadi hanya sekali salahnya. Jadi sempurna gambarnya. Kalau saya sampai habis pun nggak tergambar. Ya. Nah, sini aja deh. Ya, tadi Esa ya. Esa itu ada dua. Ada Echad, ada Esa, ada Echad, ada Yahid. Echad ini bicara tentang satu gabungan, satu kesatuan. Ya, satu komposisi. Jadi dalam Allah itu ada satu kesatuan, itu Echad. Satu kesatuan. Lalu Yahid itu apa? Satu dalam pengertian bilangan atau matematika. Satu ya satu gitu loh. Satu mutlak gitu loh. Satu mutlak. Ya, satu dalam pengertian matematika. Itu Yahid. Nah, ketika dikatakan bahwa Allah itu Esa, dalam Ulangan 6 ayat 4, kata yang dipakai apa? Kata yang dipakai apa? Echad. Tapi ini menarik, nanti di sesi tanya jawab akan saya jelaskan dengan panjang lebar. Yang Echad itu maksudnya apa? Mengapa dikatakan Echad? Nanti akan saya jelaskan. Kenapa saya bilang nanti? Karena waktu udah habis.